Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih menyambung video sebelumnya. Kita melanjutkan ke materi tentang hukum Archimedes. Ini bagian dari materi tentang tekanan. Ya. Di sini kalau bisa kalian lihat, salah satu hukum Archimedes yang paling terkenal itu adalah contohnya tentang kapal selam. Ya, tahu kapal selam? Ya, kapal selam. Kenapa kapal selam yang terbuat dari bahan baja itu dia tidak tenggelam, ya? Kenapa? Padahal massa jenis baja itu lebih besar daripada massa jenis air laut tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya ini ada percobaannya, ya. Percobaannya seperti ini. Bisa kalian coba di rumah dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Kemudian di sini ada hasil dari percobaan tersebut. Kalau kalian lihat seperti ini posisinya, ada tiga benda. Ada tiga benda ini mengalami pada posisi yang berbeda. Yang pertama ini ada di bagian paling dalam, tengah-tengah. Ini ada di bagian paling atas. Ya. Kenapa demikian? Jadi setelah kita melakukan percobaan hukum Archimedes, ya, kamu dapat mengetahui bahwa ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, ya, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti pada massa benda yang hilang. Ya. Jadi peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat pada benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung. Ya. Jadi kalau kita ngangkat batu di dalam air, kok batu itu terasa lebih ringan. Nah, seperti itu. Mungkin kalian pernah mandi di kali atau di sungai, kemudian ada batu kita angkat, kok batunya lebih ringan. Ketika nyampe di atas di darat, kok batunya jadi lebih berat. Nah, seperti itu. Bukan berarti masanya bertambah ketika di darat, ketika di air berkurang, bukan. Tapi ketika dalam air, batu tersebut mendapatkan adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Nah, seperti itu. Ya, atau seperti itu. Nah, ini persamaannya FA sama dengan WBU dikurangi WBA. FA itu adalah gaya apung, kemudian WBA ini adalah berat benda di dalam air, kemudian berat benda di udara. Jadi kalau kita ingin menghitung gaya apung itu gampang. Tinggal mengurangi saja berat benda ketika di udara dikurangi berat ketika berada di dalam air. Ya, itu adalah gaya apung yang dihasilkan, ya. Kemudian di sini jelaskan fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes sebagai berikut. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut, ya. Jadi jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi gaya desak ke bawah itu akan sama besar dengan gaya ke atas. Ya. Ini adalah sejarah singkat tentang Archimedes. Ya. Archimedes 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Pada suatu hari, ia diminta Raja Hiron II untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota tersebut karena tidak bisa menghitung volume mahkota. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menceburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika itu Archimedes berteriak, "Eureka, Eureka!" Nah, Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Nah, ulangi lagi. Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak.
sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan, benda ini adalah persamaannya. Ya. Ini W sama dengan mcp kali G gravitasi. Ini adalah massa jenis, ini adalah massa jenis, ini adalah massa, ini massa jenis, kemudian volume. Ya. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa dari hasil temuan dari Archimedes ini mengatakan bahwa volume air yang keluar itu sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air tersebut. Nah, seperti itu ya kesimpulannya. Selanjutnya, di sini hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Jadi kenapa di sini tadi seperti di awal di sini. Nah, dari sini kenapa kok ada benda yang terapung, ini ada melayang, ada yang tenggelam karena pengaruh dari gaya apung tersebut dan gaya berat, ya. Kalau benda berada pada posisi seperti ini, berarti di sini gaya beratnya lebih besar dibandingkan dengan gaya apung. Kalau di sini berarti benda tersebut gaya berat dan gaya apungnya adalah sama. Sedangkan kalau posisi di sini melayang, ya, terapung di sini, berarti di sini gaya apung itu lebih besar daripada dengan gaya beratnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Hampir semua logam memiliki massa jenis kerapatan yang lebih besar dari air. Tentu kamu berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Ayo, kenapa nggak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Jadi kenapa kapal laut tidak tenggelam? Karena kapal laut ini mendapatkan gaya angkat ke atas, ya, sebesar dari berat kapal tersebut. Ya. Karena di sini kapal itu memiliki lambung yang cukup besar yang berisi ruang udara. Jangan sampai lambung kapal ini bocor kemasukan air, maka akan kehilangan gaya angkat ke atasnya, maka dia akan tenggelam seperti itu. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan kapal selam? Ayo. Kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Ya. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampung pada badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas. Nah, ini kapal selam ini menggunakan salah satu prinsip dari hukum Archimedes dengan cara mengisi bagian kapal itu dengan air laut, sehingga mendapatkan pada posisi tertentu, kemudian air laut tersebut dibuang kembali. Jadi ketika dia mau turun ke bawah, maka dia akan mengisi penampungan air ini, akan diisi dengan air. Sedangkan ketika dia mau
ke atas, maka air ini akan dibuang seperti itu ya. Jadi ini menggunakan prinsip dari hukum Archimedes. Nah, selanjutnya ada yang namanya hukum Pascal. Nah, ini hukum Pascal. Hukum Pascal ini paling gampang kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Pernah lihat tempat pencucian motor, ya, pencucian mobil, ya. Ketika lihat mobil itu diangkat ke atas, ya. Mobil itu diangkat ke atas. Nah, ini gambarnya lihat, ya. Ini mobil diangkat ke atas. Ini salah satu contoh menggunakan hukum Pascal. Ini dia menggunakan bantuan dari pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini hanya berisi udara atau dapat berupa minyak, ya, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat seperti ini jangan aneh, ya, ini menggunakan hukum Pascal, ya. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada yang namanya F1. Dan ini gaya akan menekan ke bawah, maka akan terjadi ini ada luas permukaan, tekanannya ini akan diteruskan sehingga di sini akan mendorong ke atas, ya. Makanya di sini luas permukaan antara yang satu dengan yang kedua itu berbeda. Yang kedua itu lebih besar dibandingkan dengan yang pertama. Nah, di sini jika pada penampakan dengan luas A diberi gaya dorong F, maka akan dihasilkan tekanan P dapat dirumuskan P sama dengan F1 per A1. Begitu juga sama. Di sini pun sama, tekanan dihasilkan adalah P sama dengan F2 dibagi A2. Karena tekanan di sini itu sama, ya, maka persamaannya menjadi, ya, ini persamaannya menjadi ini, ya, F1 per A1 kemudian F2 per A2 atau F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1. Ini A ini ingat ya, ini luas permukaan, sedangkan F itu adalah gaya. Mungkin itu yang bisa dapat dijelaskan. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dari tekanan zat padat dan zat cair ini. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.